Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sebuah program kegiatan pagi di Pondok Pesantren Baitul Atiq, Prakeun Sumangkaan Sumenep. Salah satu santri Pondok Pesantren Baitul Atiq sedang memperbaiki kendaraan Jupiter milik salah satu pengurus di bawah naungan Pondok Pesantren Baitul Atiq. Itu adalah Ulul, Eros, Farhan, dan juga Salimi. Dan di sana ada anak yang sedang menyeberang tapi belum kelihatan oleh kamera. Itu adalah Holil. Dan di sini biasanya santri Pondok Pesantren Baitul Atiq bagian putri melintasi daerah sini untuk pergi ke sebuah pesantren juga yang di sana anak-anak Baitul Atiq sekolah, yaitu An-Najah. Biasanya menyeberang di situ, teman-teman. Dan di sini merupakan tempat mandinya para santri. Ini ada jemuran ya, baju. Ini banyak sekali pintunya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Oke. Kelihatan nampak di depan kamar mandi putra. Dan di sini merupakan salah satu footage yang diambil dari bagian selatan di depan kamar mandi Pondok Pesantren Baitul Atiq. Dan di sini saya geser sedikit. Ini adalah pemandangan di sebelah selatan masjid di Pondok Pesantren Baitul Atiq. Ini adalah proses memperbaiki sepeda milik salah satu pengurus oleh ketua bengkel Bapak Ulul. Ketua bengkel sesemenep lul. Kan nyaman. Dan ini adalah pemandangan atau footage yang diambil dari sebelah timur masjid mengarah ke arah masjid, dan itu kubahnya sudah sudah berwarna. Tapi tetap masih bocor, teman-temanku. Jadi jika teman-teman untuk menyumbang silahkan. Dan di sana, di jauh sana, Ustadz Farnas Al-Farabi terpantau oleh kamera. Itu Ustadz Farnas. Dan ini merupakan salah satu pengambilan gambar atau footage dari selatan menghadap ke arah Pondok Pesantren Putri di Baitul Atiq. Pagi-pagi ramainya memperbaiki kendaraan. Dan di sini di Pondok Pesantren Baitul Atiq sini masih menanamkan budaya atau slogan yang masih tertanam kuat di pondasi Pondok Pesantren Baitul Atiq. Kesopanan lebih tinggi nilainya daripada kecerdasan. Dan salah satu bukti daripada kesopanan itu adalah teman-teman kita yang sedang melakukan gotong royong dalam memperbaiki sebuah kendaraan milik salah satu pengurus di Pondok Pesantren Baitul Atiq. Dan ini adalah tempat belajar santri Pondok Pesantren Baitul Atiq yang sudah menyediakan yang namanya papan permanen. Tuh, papan permanen. Tinggal kita menghapusnya dengan sebuah penghapus, maka kita dapat menggunakannya kembali. Dan ini adalah slogan Pondok Pesantren Baitul Atiq. Kesopanan lebih tinggi nilainya daripada kecerdasan. Jadi apalah artinya orang itu cerdas tapi tidak sopan? Jadi yang baik itu adalah sopan kemudian cerdas, cerdas kemudian sopan. Nah, kedua-duanya tidak boleh dipisahkan. Ada orang cerdas kemudian tidak sopan. Ada orang sopan tapi tidak cerdas. Kesemuanya memang berkesinambungan, sangat saling berikatan. Namun kita harus memiliki keduanya. Tidak boleh satu-satunya. Ada orang sopan tapi tidak cerdas. Ada orang cerdas tapi tidak sopan. Kita tidak boleh melakukan hal itu. Oke? Are you ready, brother and sister?
Dan ini adalah persiapan anak-anak Pondok Pesantren Baitul Atiq pergi ke sekolah An-Najah. Ini adalah Zidan, yang sebelah barat adalah Zidan dan sebelah timurnya itu adalah Adi Mulyono yang disebut dengan Ion ya. Dan ini adalah bunga apa namanya ini teman-teman ya, kelihatan nggak tahu nama bunganya apa, tapi itu indah. Dan di sini dari arah selatan Pondok Pesantren Baitul Atiq kelihatan seperti ini teman-teman. Itu tadi pagi teman-teman sudah nyapu, agak lumayan bersih sih, tapi ada sisa-sisa sampah yang belum kebuang. Oke. Dan di sini ada anak melintas, ini adalah Humaydi. Satu lagi ini adalah Farhan. Ini adalah Mas Ipul ya, sudah bersiap-siap, sudah mau berangkat ke sekolah untuk mencari ilmu atau menimba ilmu. Tiba-tiba ada Mas Eros. Dan itu adalah Ipul keluar dari apa namanya kamar mandi, tapi ini kurang fokus teman-teman. Dan ini adalah sebuah kendaraan milik salah satu pengurus di Pondok Pesantren Baitul Atiq, Semangkaan Peragaan Kulo Sumenep. Ini adalah sepeda Jupiter yang menurut saya masih bertahan sampai sekarang ya. Oke, semoga berkah. Dan ini adalah sepeda klasik versi bertahan ya. Tapi meskipun seperti ini penampakan atau penampilan sepeda ini berkah karena dibuat untuk melaksanakan ibadah ubudiyah. Ini maaf teman-teman karena ini rame, masih terdengar suara ayam yang berkokok ya. Dan di sini ada dua kerdu, itu kerdu yang ini kedua-duanya sama kerdu klasik, tapi yang ini sekarang sudah direnovasi, dijadikan dialokasikan menjadi tempat jual-jual itu atau koperasi, dan di sana disebut dengan kerdu miring. Biasanya kami belajar di sana. Oke. Dan ini adalah dua kurung ayam milik Kiai ya. Dua kurung ini sangat kokoh, tapi sekarang masih kosong daripada ayamnya. Entah dikemanain ayam-ayamnya, apakah dialokasi atau dilokasikan ke tempat yang lain, aku tak tahu juga. Dan dari posisi ini kita bisa melihat pondok bagian putra, Pondok Pesantren Baitul Atiq bagian putra. Dan di sini teman-teman anak-anak Baitul Atiq ini sudah melakukan persiapan untuk berangkat ke sekolah. Namun mereka kebanyakan itu malu terhadap kamera, malu-malu kucing. Ya mau disyuting tapi ngumpet. Ya seperti itu kira-kira teman-temanku. Dan di situ ada banyak sekali anak melintas. Itu ada yang lari-lari, kemudian ada yang berselimut sarungnya. Pokoknya ya bukan berarti aku itu juga berani sih ngomong di depan kamera gitu, tapi saya tidak membahas panjang tentang itu. Hanya saya ingin menampilkan beberapa footage yang berada di Pondok Pesantren Baitul Atiq. Dan ini sudah bersih menurutku. Itu ada yang lari-lari, pas lihat kamera itu langsung lari teman-teman. Aneh ya. Padahal dia juga hunting, mereka itu suka hunting. Apa itu hunting? Foto yang ngeblur belakang itu teman-teman. Tapi pas ngelihat kamera kecil kayak gini malu. Apakah itu gengsi atau enggak, entah kenapa itu aku tak tahu juga. Artis lebet.
Dan di sini Pondok Pesantren Baitul Atiq dilihat atau dipantau dari sisi sebelah selatan Pondok Pesantren Putri. Dan ini durasinya sudah 10 menit lebih. Tapi masih anak-anak itu sudah sunyi, senyap gitu, nggak ada omongan-omongan atau keramaian gitu. Oke, kita pindah footage. Dan ini adalah atap bagian atap dalam, dan di sebelah selatan itu atap aula ya, aula dimana kita itu biasanya ditempati untuk rapat, ditempati untuk belajar. Di situ gerbang, di sana itu MD, yang besar itu atau yang luas itu MD. Dan di sini anak-anak datang dari mana? Agak lumayan ada anak-anak sudah ngumpul-ngumpul. Ini durasinya sudah 10 menit 57 detik. Itu ada sebuah perdiskusian. Tapi fokusnya ini kurang karena ini menggunakan zoom out itu tadi. Mungkin seperti itu. Di situ ada Daniel atau yang nama lengkapnya adalah Nailul Marom, tapi dipanggil dengan Daniel. Tidak asing lagi dia di sana, tadi pondok pesantren ini, karena kebanyakan anak-anak sini ini sudah saling mengenal ya satu sama lain, sehingga bahkan pas sandal mereka itu hilang atau digasap temennya yang lain, itu bukan malah ngomel-ngomel, ya ngomel sih tapi setengah aja gitu, langsung minta gendong ke temannya yang pakai sandal gitu. Ini dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulul semangat. Ini adalah footage dari sebelah di depannya MD Madrasah Diniyah di Pondok Pesantren Baitul Atiq. Sekolah MD di sini banyak rumput-rumputnya ya, kelihatan rumput-rumput di sini banyak sekali. Belum dicabut oleh anak-anak. Meskipun ada piket, biasanya anak-anak itu cuma mencabut sebagian saja, sehingga yang sebagiannya lagi bahkan mayoritasnya itu enggak dicabut. Akhirnya ya pemandangan sih hijau, tapi tidak membuat enak kaki saat melintasi halaman Madrasah Diniyah di Pondok Pesantren Baitul Atiq ini. Jadi menurut saya itu sangat rekomendasi untuk dibiarkan saja karena menyejukkan mata. Memang tidak enak di kaki sih, efeknya sedikit saja, tapi enaknya itu karena saat dipandang oleh mata itu seger lah. Itu kenapa Allah menciptakan banyak mayoritas, bahkan hampir 99% tumbuh-tumbuhan di bumi ini berdaun hijau tuh. Karena ada alasan tertentu yang terpendam, mungkin kebanyakan dari kita tidak tahu tentang hal itu, yaitu sejuk di mata, menyehatkan mata. Bahkan menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam salah satu kitabnya At-Tibbun Nabawi disebutkan bahwasanya untuk menyejukkan mata itu diantaranya adalah memandang atau menatapi dedaunan hijau dan kemudian menatapi aliran air seperti itu teman-teman. Dan dari sini kita bisa lihat gerbang yang terbuka lebar, pintu masuknya, tapi belum dikasih gerbang pintu untuk menutupnya karena mungkin akan menghambat terhadap kelancaran sebuah keluar masuknya santri atau para pengunjung ataupun wali santri yang mau mengirim anaknya ke Pondok Pesantren Baitul Atiq sini. Dan di sini masih ada, di sana ada banyak tumpukan batu bata ya, untuk dibangun entah itu apa, aku tak tahu juga. Dan di sini saya masih menggunakan 30 fps dan 1000 shutter speed dan ISO-nya itu 42. Dan di sini masih kelihatan segar ya, sejuk. Dan ini saya menggunakan yang manual agar supaya bisa menyesuaikan ISO, shutter speed, kemudian exposure-nya saat pengambilan di footage berbeda. Seperti itu teman-teman. Mungkin kita pindah ke footage yang lain, yaitu
bagian belakang Pondok Pesantren Putri ya. Ya, siap. Next. Nah, di sini sudah kelihatan Pondok Pesantren Putri, tapi dari sisi belakangnya, karena tidak mungkin untuk masuk ke dalam. Bukan tidak mungkin, itu sulit. Dan di bab indah wa awatuha itu walaita min alfa diman tamanah. Laita itu mempunyai arti yaitu tamanni, mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin atau mungkin tapi sangat sulit. Nah, untuk itu karena mungkin sih untuk masuk ke Putri itu untuk mengambil footage dari sisi-sisi mana, sisi indah Pondok Pesantren Baitul Atiq bagian Putri, tapi sulit. Seperti itu. Mungkin tapi sulit. Jadi saya mengambil kesimpulan sulit lah, bukan tidak bisa. Jadi saya mengambil di luarnya saja, mengambil footage luarnya saja. Di sini penampakan atau penampilan belakang Pondok Pesantren Putri Baitul Atiq, Prakeun, Samangkaan atau Samangkaan Prakeun Sumenep, Karduluk Sumenep ya. Sesekali mengambil footage dari arah depan MD ya, ubah exposure-nya agar lebih kelihatan sesuai dengan pencahayaan yang aslinya ya. Di sini ada pemandangan hijau sejuk segar di mata. Ini adalah rumput-rumput yang masih belum dicabut oleh anak-anak ya. Dan ini menurut saya adalah footage yang indah, membius mata untuk memandang lebih lama, karena ini fokus pada daun yang ini ya, pada daun yang ini. Jadi kelihatannya itu nampak indah. Dan teman-teman bisa download aplikasi Open Camera di HP teman-teman, bisa download di App Store atau Play Store untuk mendapatkan aplikasi Open Camera ini. Saya sangat rekomendasikan jika teman-teman itu suka buat video, suka ambil foto. Jadi ini saking enaknya itu MB-nya itu rendah, kapasitasnya rendah, dan kualitasnya jiwa menurut saya. Bahkan jika di penilaian atau rating Play Store itu sampai 100, saya kasih 100 bintang lah. Meskipun sampai sekarang saya belum ngasih rating 5 bintang untuk aplikasi Open Camera ini, belum belum diterapkan ya. Oke, kita pindah lagi agar kita lebih tahu detail, enggak detail sih, sebagian besar daripada footage di Pondok Pesantren Baitul Atiq ini. Next. Dan di sini teman-teman kalau diblurkan kayak gini mungkin teman-teman tidak tahu ini tempatnya di mana. Nah, untuk tahu kita fokuskan ya. Nah, di sini adalah jalan menuju rumahnya Bahanah. Biasanya teman-teman Pondok Pesantren Baitul Atiq itu membeli nasi ya. Itu kita cahayanya dibesarkan terlalu. Itu teman-teman pasti tahu ini jalan menuju kemana ya. Oke, mungkin ambil cukup saja foto di sini. Kita pindah lagi ke arah yang lain. Dan di sini kita bisa lihat pemandangan Pondok Pesantren Baitul Atiq yang sangat indah dan menakjubkan, amazing. Di sini kelihatan dari sisi paling timur, ya enggak timur sih, tapi di depan MD itu di timur MD ya. Ini di sana kelihatan kubah dan di sana ada orang melintas. Entah itu siapa, aku tak tahu juga. Apakah orang mau ngirim anaknya, putranya atau apa? Aku tak tahu juga. Atau warga sekitar yang tadi kunjungan untuk beli-beli di tokonya Pak Cirasid atau Pak Muhari atau Cidah. Aku tak tahu. Nah, kita pindah lagi ke footage yang lain agar tidak penasaran bagaimana keindahan di Pondok Pesantren Baitul Atiq, Semangkaan, Prakeun, bukan Gulu ya, tapi Karduluk Sumenep. Oke. Right, brother and sister, tetap standby di channel Bismi. Dan aku yakin teman-teman tidak akan asing dengan tempat ini, yaitu tempatnya kayu atau disebut dengan belentunan ya. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau salah silakan teman-teman kasih koreksinya di saran atau kritik di kolom komentar saja. Ya, oke. Di sini adalah belentunan, tempat penyimpanan kayu untuk kebutuhan dapur gitu. Atau kebutuhan tomang, bukan kebutuhan dapur. Dapurnya sih sudah lengkap kayu-kayunya, namun tomangnya itu enggak gak puas-puas dengan yang namanya kayu, tetap dibakar. Oke.
Dan ini MD dari sebelah utara kelihatan seperti ini. Ada 2 pintu dan dibagi 2, bagian putra dan bagian putri. Dari sisi sini kelihatan nice brother. Teman-teman mestinya hafal tempat ini, tidak asing lagi. Dan di sini ada sepeda mau melintas kendaraan. Oke. Itu ada teman-teman wali santri mau mengirim santrinya. Maaf, bukan mengirim santrinya, mengirim putra putrinya ya. Alright, next to Pondok Pesantren Baitul Atiq. Ini adalah bunga indah. Sengaja saya enggak begitu tingkatkan cahayanya biar agar lebih tajam pengambilan video ini. Nice. Ada warga melintas. Pasti teman-teman tahu jalan ini. Biasanya teman-teman kalau buang sampah lewat sini kan. Dan di sini kelihatan dari sisi timur. Itu adalah Ustadz Allah bersama siapa aku tak tahu. Kita zoom. Dan ini adalah footage maaf goyang-goyang tadi. Footage dari arah belakang pondok pesantren. Di sana biasanya teman-teman itu menuju ke sana, ke arah sana ya. Dan di sini di depan rumah Ketupa. Itu anak-anak melintas. Dan kemudian ini adalah tempat biasanya teman-teman melintasi tempat ini untuk pembuangan sampah. Kita lebih detail lagi, lebih mendekat lagi mengelilingi tempat-tempat di Pondok Pesantren Baitul Atiq. Tentunya teman-teman tidak bosan melihat ini. Ya meskipun bosan, ya diasik-asikan sajalah biar tidak bosan, seperti itu kira-kira. Kita pindah lagi next to space orders. Nah, kalau barusan itu dari arah timur, sekarang dari arah baratnya. Biar teman-teman ingat, dan jika teman-teman lihat nonton lagi bernostalgia dengan tempat ini waktu teman-teman mondok di Pondok Pesantren Baitul Atiq. Nah, kita pindah lagi. Oke. Ini adalah belakang Pondok Pesantren, sebelah baratnya rumah warga. Kemudian biasanya sini anak-anak itu melintas untuk sekolah. Arah lain lagi tempat dimana kupu-kupu terbang. Di sini sampah, di sini sampah, di sana sampah, di mana-mana berserakan sampah. Tak lagi indah, banyak yang nyampah. Di mana Islam kita, kenapa masih lengah? Di mana Islam kita, kenapa masih lengah? Pemandangannya tak lagi indah karena banyak yang nyampah. Tak tahu tempatnya sampah. Jadi untuk teman-temanku sekalian, jangan nyampah sembarangan. Di sana tempat sampah, di sini tempat sampah, di sini tempat sampah. Di semua tempat dijadikan tempat sampah. Nah, lalu kita bagaimana untuk mempraktekkan al-aqlu salim fil jismi salim? Akal yang sehat itu berada dalam tubuh yang sehat. Bukan seperti itu teman-teman. Akal yang sehat berada dalam tubuh yang sehat. Bagaimana kita mau sehat kalau lingkungan kita penuh sampah? Sampah yang bermaksiat. Bukan sampahnya yang maksiat, kita nyalah yang maksiat. Karena buang sampah tidak tahu tempat. Jadi ke depan untuk kita semua, aku ingatkan untuk kita semua, jangan nyampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya, gitu teman-teman. Jadi kita bisa mempraktikkan al-aqlu salim fil jismi salim. Akal yang sehat berada dalam tubuh yang sehat. Nah,
Wajar kalau ayam main-main di situ. Itu ayam-ayamnya cari makan. Bagaimana kita ini mau sehat? Teman-temanku sekalian yang dimuliakan Allah. Kelihatan dari arah selatan masjid, tempat perjemuran, halaman, tempat sholat, dan tempat persiapan sholat, yakni kamar mandi. Dan di sini ada teman-temanku mau pergi ke pondok pesantren An-Najah untuk sekolah. Ulul dan siapa Rabi ya, Rabi. Mungkin itu saja dulu untuk pertemuan kali ini. Akhirnya dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time on my next video.